Dan kita akan langsung bergabung bersama rekan Reno Reksa yang masih memantau dari lokasi kejadian amblesnya Jalan Raya Gubeng di Surabaya, Jawa Timur. Reno Reksa, saya ingin mengkonfirmasi bahwa apakah Anda saat ini berada di sisi utara dari jalan yang ambles ini? Ya, Iqbal, saat ini saya sudah berpindah ke lokasi sisi lainnya atau tepatnya berada dekat dengan belokan dari arah Jalan Kertajaya menuju ke arah Jalan Raya Gubeng Kota Surabaya. Itulah posisi saat ini saya berada. Dan untuk update ini akan saya sampaikan saat ini untuk Iqbal dan juga pemirsa Metro TV yang menyaksikan bahwa kita bisa lihat tepat di belakang saya ini teman-teman dari Dinas Kebakaran Kota Surabaya dan juga pihak Satpol PP dengan beberapa instansi lainnya ini memasang water barrier, ditambah juga dengan adanya polis line. Ini berarti sebagai tanda menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak lain selain pihak yang berkepentingan yang boleh melewati kawasan ini. Itu update informasi yang pertama akan saya sampaikan. Kemudian untuk update selanjutnya adalah jika kita melihat aktivitas di sisi seberang atau di sisi utara, ini masih ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Salah satunya adalah terkait dengan pendirian tenda. Nah, kalau kita korelasikan kegiatan pendirian tenda malam hari ini atau saat ini juga dengan keterangan dari Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan tadi yang mengatakan bahwa juga akan diadakan atau didirikan posko. Ini berarti tenda yang didirikan ini adalah posko yang akan digunakan bagi beberapa instansi terkait selama masa atau evakuasi amblesnya Jalan Raya Gubeng Kota Surabaya untuk beberapa hari ke depan. Memang untuk aktivitas di Jalan Raya Gubeng di sisi saya, tempat saat ini saya berada atau di sisi selatan ini memang relatif lebih longgar dibandingkan dengan yang sisi utara, karena di sisi utara ini adalah terdapat beberapa mobil pemadam kebakaran dengan ukuran cukup besar atau dengan ukuran yang dengan jenis skylift ini yang digunakan di sana untuk penerangan, kemudian juga beberapa kendaraan lainnya juga standby di sana. Inilah yang menyebabkan lokasi di TKP ini yang di sisi utara ini lebih terlihat padat untuk aktivitas evakuasinya. Dan Iqbal, saya akan membagikan informasi dengan mewawancarai Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Wilayah Jawa Timur yang sengaja hadir ke lokasi setelah menyaksikan tayangan berita di Metro TV mengenai kejadian amblesnya Jalan Raya Gubeng Kota Surabaya. Saya undang Bapak Handoko untuk bisa hadir bersama dengan saya. Bapak Handoko, terima kasih sudah hadir dan bersedia meluangkan waktu untuk Metro TV. Pak Handoko, kalau kita berbicara secara ilmiah, suatu dataran, suatu tanah itu akan ambles atau kehilangan daya kuatnya ini jika ada kondisi-kondisi yang seperti apa? Ya, jadi ada dua hal yang menyebabkan suatu dataran kemudian kolaps gitu ya. Ini kita sebut kolaps. Yang pertama bisa secara alamiah, yang kedua adalah karena aktivitas manusia. Ya, alamiah yang pertama adalah karena ada patahan. Patahan kita lihat ada yang di Palu, kemudian yang di Jepang, kemudian di Jawa juga ada ya, di banyak tempat patahan itu bisa menyebabkan ambles atau kolaps gitu. Kemudian yang kedua karena aktivitas manusia. Yang pertama pertambangan. Ya, kalau underground mining kemudian tanpa ada konstruksi yang kuat tiba-tiba kolaps itu juga ambles. Ya. Kemudian yang ketiga kalau kita lihat di bentang alam kapur ya atau kars, ada leaching, ada batu kapur yang kemudian larut, kemudian atasnya tiba-tiba kolaps. Itu juga disebabkan karena alam dan ada campur tangan manusia juga. Dan yang kedua yang disebabkan oleh aktivitas manusia adalah seperti tadi pertambangan dan ada pembangunan construction. Berarti ada dua kemungkinan terjadinya kolaps yang ada di Jalan Raya Gubeng Surabaya, alam atau yang karena disebabkan oleh aktivitas manusia, dan ini yang harus didalami. Nah, oke. Kemudian kalau kita berbicara mengenai kolapsnya suatu dataran atau suatu tanah, ini apakah bisa terjadi sewaktu-waktu atau sebenarnya ada tanda-tanda yang bisa kita baca? Semua ada tanda-tandanya. Semua pasti didahului dengan tanda-tanda ya. Yang pertama ketika ada creeping ya, ada tanah bergerak, kemudian juga ada tanah yang membuka,
kemudian juga ada air yang tiba-tiba keluar, itu bisa menjadi tanda-tanda akan terjadinya kolaps. Gitu. Itu untuk baik yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia, semuanya tanda-tandanya sama. Kecuali yang alam, ya alam itu biasanya kalau ada kompresi di bawah, kemudian air keluar kan, kemudian tiba-tiba ada pergerakan tanah dan kolaps. Tapi kalau yang manusia, itu biasanya ya sekitarnya pecah-pecah, kemudian ada pohon-pohon yang bergerak, kemudian tiba-tiba suddenly collapse gitu. Oke, baik. Pak Handoko, kemudian menjadi pertanyaan saya berikutnya adalah rentang. Ketika kolaps itu terjadi, butuh waktu berapa lama sebetulnya untuk tanah itu mungkin kehilangan kadar airnya atau kehilangan kadar kekuatan itu butuh waktu berapa lama? Atau tergantung setiap tanah, setiap kontur memiliki karakteristiknya masing-masing? Ya, atau soil atau tanah itu mempunyai karakter berbeda ya. Jadi setiap tanah itu mempunyai terutama pori-pori. Kalau dia terisi oleh air, kemudian air itu terekstraksi ya, diekstraksi secara berlebihan, tentunya kehilangan daya kohesi, daya ikat ya, karena air itu keluar, sehingga secara perlahan dia turun. Nah, suatu ketika kalau memang kohesinya sudah sangat kritis, dia akan runtuh juga. Nah, yang menjadi pertanyaan, berarti ada standar minimal terkait atau kandungan air dalam tanah atau soil itu tadi seperti Anda sebutkan, supaya tanah itu bisa mempertahankan kekuatannya. Ada standar minimal kandungan airnya? Ya pasti, tanah itu kan mempunyai, tanah itu kalau kita bicara air tanah ya ini ya, tanah tempat di mana air tanah itu berada, kita sebut yang atas itu sebagai aquifer bebas. Yang lebih dalam lagi kita sebut sebagai aquifer tertekan. Nah, ekstraksi atau pengambilan tanah yang secara berlebihan, terutama yang di aquifer yang tertekan, itu harus ada SOP yang benar. Jadi seberapa besar dia mengekstraksi, kemudian berapa besar dia drawdown gitu ya, turun tanah itu secara karena ada aktivitas ekstraksi air tanah tadi, dan seberapa cepat dia recovery pada posisi yang awal. Itu perlu ada kajian namanya pumping test. Oke. Pak Handoko, kalau kita melihat bersama bahwa terjadinya kolaps Jalan Raya Gubeng Surabaya begitu lebar dan juga begitu dalam, untuk kedalamannya mencapai kurang lebih 20 meter. Apa yang Anda lihat di sini? Saya kira ini luar biasa ya, luar biasa. Saya tidak membayangkan material yang turun ke bawah itu seberapa besar yang kolaps gitu. Artinya ini 50 meter, menurut saya kalau bicara lebar, ini sangat lebar. Anda baru pertama kali melihat kejadian seperti ini? Yes. Baru Ya, pertama kali? pertama kali. Oke. Sebelumnya saya paling hanya lihat pothole gitu ya. Ada jalan tiba-tiba kolaps lubang gitu. Tapi tidak sebesar ini dan sepanjang ini. Seorang ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Wilayah Jawa Timur baru pertama kali melihat hal ini dan itu terjadi di Surabaya. Ya. Oke. Pak, saya ingin kemudian menanyakan lebih lanjut lagi. Berdasarkan keterangan-keterangan teori dari Anda mengenai kontur tanah, kemudian kandungan air dalam tanah. Tadi ada arahan dari pihak polisi yang mengatakan bahwa tanah masih mengalami pergerakan. Apa maksudnya? Ya, pasti nanti ada kesetimbangan ya, tapi butuh waktu. Saya kira ini dalam beberapa hari ini masih mencari kesetimbangan ini. Pasti, hari? iya, pasti akan ada pergerakan di sini. Apalagi kalau curah hujan atau turun hujan yang sangat lebat itu akan memperburuk situasi saya kira. Oke. Butuh waktu mencapai keseimbangan beberapa hari dan kalau ada air hujan yang turun ini juga memperparah. Hitungan hari apakah bisa diperkirakan atau sama sekali tidak? Karena mungkin biarkan alam yang berbicara. Saya kira perlu observasi ya, dan kita harus kalkulasi juga bagaimana tekstur dan struktur tanah di sini, kemudian bagaimana daya dukung tanah di sini, itu perlu kita analisis juga. Dan beberapa hari ke depan, kalau mudah-mudahan sih jangan terlalu hujan lebat gitu ya. Karena saya yakin kalau hujan lebat dan dia akan mengisi ceruk-ceruk itu, pasti ada sesuatu yang tergerus dan itu akan memperlemah dan menjadi daya dukungnya akan berkurang dan menjadi kritis. Oke. Pak Handoko, seperti yang kita lihat bahwa di sini teman-teman dari Basarnas, tim Dinas Kebakaran Kota Surabaya dan beberapa instansi lainnya ini masih melakukan upaya pencarian, upaya evakuasi dan sebagainya. Apa yang harus diwaspadai oleh para tim evakuasi ini? Yang pertama adalah runtuh secara tiba-tiba. Karena kita tahu slope atau tepinya itu begitu curam. Ya, kalau curam dan itu pada kondisi tanah yang sangat labil itu sangat bahaya. Ya, jadi sangat curam itu saya kira sangat berisiko tinggi ya.
Jadi harus hati-hati, pertama adalah pergerakan tanah. Pergerakan tanah. Pergerakan tanah ini apakah ada tanda mungkin ada semacam suara atau dia bergerak secara tiba-tiba? Ada yang secara perlahan, creeping, dan ada yang abruptly atau tiba-tiba. Oke, itu yang menjadi kewaspadaan yang harus menjadi kewaspadaan dari tim evakuasi itu sendiri. Betul. Pak Handoko, yang menjadi pertanyaan adalah tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda Jawa Timur, di bawah sana itu masih ada 2 alat berat dan 1 buah mobil yang ditinggalkan. Ini tentu yang akan menjadi salah satu hal yang menjadi fokus untuk dievakuasi. Tapi apakah memungkinkan untuk mengevakuasi 3 benda tersebut? Tentu eskavator memiliki berat tertentu, mobil juga seperti itu. Bagaimana pandangan Anda? Saya kira menarik beban itu daya tumpu yang menjadi penarik juga menjadi sangat tertekan ya. Itu sangat bahaya saya kira. Jadi tolong dievaluasi lagi beberapa jam atau beberapa hari ke depan gitu ya. Masihkah ada pergerakan? Kalau itu masih, saya kira ini sangat bahaya. Kita lihat sekelilingnya adalah bangunan yang lumayan tinggi dan itu mempengaruhi juga terhadap daya tekan tanah yang ada di sekitarnya. Saya tertarik untuk membahas, Anda mengatakan mengenai supaya tanah ini bergerak menuju keseimbangannya atau titik equilibriumnya dia. Apakah ini bisa dengan cara manual untuk mungkin dipadatkan sendiri oleh teman-teman evakuasi atau tidak bisa, Pak Handoko? Saya kira ini alamiah nanti. Tidak bisa ya. Ada nanti treatment sipil ya, civil engineering bisa juga treatment seperti itu. Tapi kalau melihat medan dan kejadian seperti ini saya kira sangat beresiko. Kita tunggu beberapa hari kemudian apakah ini masih bergerak atau sudah equilibrium, baru kita rancang treatment yang tepat untuk evakuasi ataupun merecovery daerah ini. Pergerakan tanahnya untuk kembali ke titik keseimbangan ini apakah hanya terjadi di lokasi kejadian amblesnya atau kolapsnya jalan Raya Gubeng atau juga ada potensi bergeser ke titik yang lain? Bagaimana pandangan Anda? Mudah-mudahan tidak bergeser. Tapi sebetulnya kan ada multiplier effect. Ya, ketika efek domino tahu ya, ketika disentil gitu pasti yang lainnya juga kena imbas dari gaya yang bekerja itu. Mudah-mudahan gaya yang bekerja itu dan tanah yang kena imbas tadi masih kuat tekstur dan strukturnya sehingga tidak terjadi kolaps. Tapi sekali lagi itu hanya bisa prosesnya hanya terjadi secara alami. Ya, itu alamnya, tapi treatment juga bisa menghambat itu. Oke. Treatment yang Anda maksud di sini adalah Civil engineer ya, jadi kita bikin tanggul, kemudian kita bikin pasak bumi gitu untuk memperkuat atau memperkecil pergerakan tanah. Oke. Pak Handoko, terakhir ketika Anda melihat kondisi kolapsnya Jalan Raya Gubeng Surabaya seperti saat ini, Anda sebagai Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Wilayah Jawa Timur, hal yang pertama kali harus dilakukan menurut Anda apa? Pertama, manusia itu penting. Ya, selamatkan dulu jiwa manusia dan alam itu akan menuju keseimbangan. Kalau ada sesuatu yang kolaps tentunya pasti nanti ada keseimbangan. Kalau masih retak-retak di sini, nah itulah daerah kerentanan. Jadi perlu diwaspadai dan perlu kita petakan apakah ada retak-retakan yang ikut. Ya, kalau ada retakan yang ikut itu menjadi daerah yang kerawanan juga. Ya. Dan saya kira ke depan kita harus memulai memikirkan bagaimana merecovery daerah ini karena ini sangat vital ya bagi Surabaya dan ini menjadi urat nadi saya kira jalan lintas dari Gubeng ini dan banyak sekali sentra-sentra ekonomi yang di sini yang berada di sini. Baik, terima kasih Bapak Handoko, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Wilayah Jawa Timur sudah berbagi informasi dari segi ilmiah, dari segi keilmuan terkait kontur tanah, karakteristik tanah dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Handoko sudah bergabung bersama kami. Demikian Iqbal, tadi informasi dari sisi ilmiahnya, dari sisi saintifiknya mengenai terjadinya kolaps jalanan yang ada di Jalan Raya Gubeng, Surabaya. Ke Anda di studio, Iqbal.